Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami ta'zimi para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga panjenengan Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Allah capaikan cita-citanya, anak-anaknya berkah, ampuni dosa-dosanya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa badana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Sekarang faslun mujibatul wusli sittatun. Nggih. Ya. Halaman berapa? Pinten? Setunggal. Kali. Coba ada yang jawab, soalnya itu nggak tahu. Kalau sudah nyebut satu-satu itu berarti nggak tahu. Empat berapa ya bahasa Jawanya? Sekawan. Ya sekawan. Sekawan. Kalau bahasa Bima? Sekawan. Kalau dua setunggal ya? Setunggal itu satu ya. Itu kasar itu. Masa depan ustadznya secilu ya. Aduh, saya sebenarnya bingung nih membahas sekarang ini. Luar biasa ya. Ayo kita bahaslah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal mujibatul wusli, yang mewajibkan mandi. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Faslun, adapun sekarang fasal ya. Fasal ini sekarang bahas tentang mujibatul wusli, adapun yang mewajibkannya, perkara-perkara yang mewajibkannya mandi. Sittatun, ada 6. Ono apa ya? Yalah 6 lah. Bonten 6 juga berarti bahasa halusnya. Onje. Wonten 6. Iku wonten 6. Ini Jawa semua kan, cuma satu yang bukan Jawa. Sunda ada Sunda. Saya Bali. Baligo. Jawa Barat yang Sunda. Ternyata tidak semua Jawa itu Jawa. Ada yang tidak mengakui Jawa. Akhirnya yang mengakui apa? Yang tidak mengakui itu memang Sunda, nggak mengakui Jawa. Madura nggak mengakui Jawa. Maksudnya dari mana? Madura, padahal Jawa Timur kan? Siapa orang Madura itu? Yang ngomong. Yang ngomong orang Madura. Orang sono. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang mewajibkan kita, perkara-perkara yang mewajibkan kita mandi besar tubuh ada 6. Ada 6. 3 diantaranya itu dialami oleh laki-laki dan perempuan. 3 diantaranya dialami oleh laki-laki dan perempuan. Apa saja yang dialami laki-laki dan perempuan? Pertama, masuknya asafah ke dalam farji. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarnya sperma. Yang pertama, masuknya hasyafah ke dalam farji. Masuknya hasyafah ke dalam farji. Yang kedua, keluarnya sperma. Yang ketiga, koit. Mati.
Rasanya. Kok it mati kan? Is dead. Yang ketiga kok it mati ya? Wafat. Wafat. Jadi orang yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan tiga itu. Laki-laki dan perempuan apa namanya? Yang pertama masuknya khasafah ke dalam farji. Terus yang kedua keluarnya sperma. Yang ketiga adalah mati. Semua akan mengalami bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan tiga sisanya hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki nggak ngerasa ini, cuma taunya marah-marah aja. Nggak ada kalau RT 11 dan Blok G yang marah-marah sama istrinya. Kurang jauh. Apa saja yang tiga? Pertama adalah haid. Haid ini hanya perempuan, laki-laki nggak ada yang haid. Kalau laki-laki haid itu dia harus ditanya ke laki-lakiannya itu. Benar-benar laki-laki atau pendatang baru? Yang kedua, nifas. Dan yang ketiga dalam melahirkan. Nggak ada laki-laki yang melahirkan. Cuma sering ada informasi itu bahwa di dalam perutnya laki-laki ada telur apa ya. Kemarin berapa tahun kemarin kan ada yang seperti itu kan? Ini namanya juga foi aneh-aneh. Jadi ada 6, 3 laki-laki dan perempuan merasakan, yang 3 lagi hanya perempuan. Monggo lanjut. Yang pertama adalah ilajul hasyafati fil farji. Ilajul hasyafati, masuknya hasyafah. Tahu hasyafah, Bu? Gak tahu jelasinnya saya. Kalau di laki-laki itu ada namanya kulub, ada namanya syafah. Punya suami jenengan. Ini hukum harus dijelaskan biar tahu cara membedakannya. Kalau kepalanya itu namanya syafah. Mohon maaf, ini seumpamanya. Ininya ini adalah syafah. Ini adalah syafah. Terus ininya kan ada kulub, kulitnya itu namanya kulub. Jadi ini adalah syafah, ini adalah kulub. Kulub itu adalah kulit yang bisa maju mundur itu kulit. Tapi kalau kepalanya itu adalah syafah. Jadi yang wajib menyebabkan mandi adalah masuknya masuknya itu harus penuh. Jadi kepalanya itu harus penuh. Jadi kalau sumpahnya kepalanya panjang harus penuh semua kepalanya itu, sumpahnya khasafahnya panjang harus penuh semua, baru dia disebut dengan junub. Tapi kalau hanya separuh enggak. Jangan menghayal ya. Terus kayak orang kayaknya kalau asafah nggak akan panjang kalau punya siapapun, karena kan yang begininya kan, yang di depannya aja, yang ya helmnya. Terus kalau puasa gimana? Kalau seumpamanya puasa itu masuk ke dalam farji tapi tidak full, apakah puasanya batal atau tidak? Di dalam bahasa Kasyifatus saja, di dalam pelajaran yang kita pelajari ini kan harus dukhuluha kulluha. Wa in talat, walaupun panjang harus seluruhnya masuk. Artinya kalau hanya setengah, ini enggak disebut dengan junub kalau setengah.
Nah, kalau puasa tetap batal. Karena apa puasa tetap batal? Karena masuknya sesuatu ke dalam farji. Tapi kalau mandi besar, kau perlu mandi besar. Kalau cuma masuk separuh masalahnya. Ya menghayali suaminya lah nggak apa-apa. Terus bagian kamu sekarang. Berarti kalau cuma di ujungnya doang nggak ini dong, berarti nggak sama mandi ya? ya cuma nggak, ya masa dia kan nggak masuk kalau cuma ujungnya, hanya nempel. Ya kan sedikit dia. Ya, bukan sampai ke belakang, hanya kepalanya. Mana kepalanya sampai gede begini kan nggak mungkin. Kan helmnya aja itu yang disebut dengan hasafah. Kalau yang di pinggir kulit-kulitnya itu namanya kulub dalam fikih. Kulub. Nah, yang dipotong, wah itu sudah menghayal itu. Jadi walaupun tidak sengaja memasukkannya, tahu-tahu lagi tidur suaminya atau langsung tancap bangun, tetap wajib mandi besar. Atau lagi tidur, atau wafat suaminya wafat, tapi itunya nggak tidur, padahal sudah mati. Karena ada diajarin sama tukang-tukang amil itu kan, pernah kejadian mayit, orangnya sudah mati tapi itunya nggak mati-mati, masih berdiri. Jadi mau mengkafaninnya susah. Akhirnya apa yang terjadi? Didatanglah amil. Setelah datang amil ditanya bagaimana cara menidurin itu, sehingga caranya hanya satu, sama ustadz itu disuruh keluar semuanya, disuruh masukin kepada istrinya. Akhirnya memang betul-betul tidur, takut itu terjadi. Ya ada saja. Akhirnya itu. Lah bagaimana hukumnya? Bagi umpamanya si mayit sudah dimandikan, apakah wajib dimandikan lagi? Si mayit tidak perlu dimandikan lagi. Kalau sudah dimandikan, kenapa? Karena dia sudah lepas dari taklif, cukup dia dimandikan karena dia wafat. Yang wajib mandi adalah orang yang istrinya yang masih hidup, itu yang harus mandi. Kenapa? Karena ilajul hasafati, masuknya hasafah. Ayo jangan banjang-banjang urus ini. Saya juga bingung mau bahasnya apa. Yang kedua adalah wa khurujul maniyyi, dan keluar sperma. Dan keluar sperma. Yang mewajibkan lagi adalah keluar sperma, baik keluar dari lubang yang biasa atau lubang lainnya. Yang penting keluar sperma. Kadang kan ada lubang lain karena zakarnya nggak bisa keluar karena ada penyakit dan sebagainya, hanya keluar yang dilubangin tempat pipis dan sebagainya. Itu kan ghairu muqtadah, tidak biasa. Kalau keluar mani, maka juga perlu mandi. Baik orang itu keluar secara sengaja ataupun tidak sengaja, tetap harus mandi. Masuk ke lubang apa saja, kalau bagian perempuan itu mandi. Nggak boleh, selain yang haram-haram nggak boleh. Terus
Sperma itu memiliki 3 ciri-ciri. Walaupun nggak dijelaskan, jenengan tahu. Cuma dalam kitab, sperma itu yang pertama memiliki bau seperti bau adonan roti atau bunga sari. Apa iya? Coba aja nanti deh. Punya suami. Basi berarti. Basi. Dan memiliki bau seperti bau adonan roti atau bunga sari kurma. Kalau kering sperma itu baunya seperti putih telur. Amis. Ya. Ini gimana udah nyampe ke pelajaran ini ya? Saya juga tadi lihat apa pelajaran sekarang, dilihat aduh pelajaran ini. Enggak apa-apa melek. Enggak jadi mantap dari kantor. Terus yang kedua, sperma keluar dengan muncrat. Jadi kalau pelan-pelan itu ya memang harus muncrat. Ini fikih khusus buat yang rumah tangga apa gimana? Kalau anak-anak gimana itu Pak Ustaz? Iya kan? Iya. Udah mempelajarin dari dulu dong ini. Iya, mempelajari kan ilmu. Ini kan fikih dasar. Yang ketiga adalah ada rasa enak ketika sperma itu keluar. Wah, kan TikTok saya kena perbatasan gara-gara bahas ini. Masa ya? Jadi 3 itu ciri-ciri sperma. Terus setelah khurujul maniyyi wal haid dan haid, jadi haid itu darah yang keluar bukan karena sebab sakit, bukan pula karena sebab melahirkan, keluarnya lebih dari 24 jam dan paling lama, paling sedikit 24 jam, paling lama 15 hari. Itu haid. Jadi haid mewajibkan panjenengan mandi. Wa nifasu dan nifas. Berarti kalau istihadah enggak ya, tidak wajib mandi. Wa nifasu dan nifas. Nifas itu Bu adalah darah yang keluar sesuai apa namanya setelah rahim telah kosong, setelah melahirkan. Setelah rahim itu kosong disebabkan melahirkan dari kehamilan. Meskipun darah kempal atau daging kempal. Minimalnya itu, jadi keluar darahnya itu minimal sebelum terlewatnya masa minimal suci. Berarti masa minimal suci itu adalah 15 hari.
Terus berarti ini kan nanti ada di pembahasan tentang bab haid dan nifas. Sudah berapa itu? Wal wiladatu, dan melahirkan. Jadi setelah melahirkan panjenengan wajib mandi, Bu. Melahirkan sendiri, nifas sendiri ya? Nifas sendiri, melahirkan sendiri. Jadi kalau nifas itu, Bu, tidak, kalau nifas itu kalau seumpamanya keluar darah sebelum masa suci, sebelum 15 hari, hanya setetes setelah melahirkan. Nifas itu kan setelah melahirkan, bukan yang berbarengan dengan darah yang berbarengan dengan melahirkan, bukan. Jadi yang dihitung adalah darah yang keluar setelah melahirkan, itu nifas. Jadi mandinya itu kan kalau dia tidak keluar itu mandinya karena melahirkan. Tadi nifas itu berapa hari? 2 hari kan kalau nifas itu. Apanya? Berapa hari? Masanya keluar darah nifas. Kalau nifas itu paling sedikit itu 1 tetes. Yang penting belum melewati 15 hari. Di masa dihitung itu setelah melahirkan. Apabila keluar darah itu Ada batas maksimalnya? ada 60 hari. Itu kan ada yang langsung itu ya, habis nifas itu terus langsung main. Dengan beda orang. Hanya batas maksimalnya darah nifas itu. Begini, sebenarnya ini butuh penjelasan khusus nanti ketika apabila perempuan yang telah melahirkan tidak tahu keluar darahnya kecuali setelah terlewatkan 15 hari dari masa melahirkan, maka ia tidak mengalami nifas. Apabila yang mengetahui keluar darah sebelum terlewatkan 15 hari dan setelah melahirkan misalnya, keluar darah ini agak lambat dari waktu yang melahirkan, 1 hari, 3 hari, 4 hari. Itu juga disebut dengan nifas. Kalau seumpamanya yang penting keluar darahnya adalah sebelum 15 hari. Tapi kalau sudah melewati 15 hari kemudian keluar darah lain, setetes, 2 tetes, itu bukan nifas itu. Tapi kalau keluar darahnya terus menerus sampai sebulan dari setelah melahirkan, maka itu adalah darah nifas. Yang penting mulai dari dia sebelum 15 hari dia sudah keluar. Tapi kalau keluarnya setelah 15 hari, maka itu bukan darah nifas. Nifas enggak boleh sholat. Yang sebelumnya, kalau sebelum 15 hari kalau nggak keluar darah, kalau nggak sholat wajib qadha. Maksudnya kalau habis lahiran nifas ternyata masa nifasnya itu cuma 15 hari. Ya nggak apa-apa. Habis itu berarti Udah selesai. Tapi ada yang habis nifas itu terus beruntun sama mens. Misalkan nifas 15 hari, jeda seminggu gitu. Ternyata haid lagi gitu. Ya. Itu nanti kita akan bahas mungkin langsung ke bab nifas nanti. Minggu depan. Itu simpel itu nanti kita bahas, kayaknya penting juga itu ya. Jadi biar tahu nanti antara mana yang dia nifas dan mana yang sebenarnya itu darah haid. Itu nanti kita akan fokuskan kepada itu nanti. Setelah saya balik dari kampung berarti kita bahas itu ya. Karena kalau dibahas sekarang itu memang harus dibahas itu.
pelajaran tentang haid. Nggak seru kalau dimasukkan. Udah selesai dulu. Terus wal wilada, sebab melahirkan. Jadi dia melahirkan anak wajib apa? Wajib mandi. Bukan karena nifasnya, tapi karena keluar anak. Terus mati, wal mautu, mati. Mati, wafat, wajib mandi. Ini yang menyebabkan mandi. Kita kan sepakat mau seling-selingkan bab haid biar enggak panas. Terus fikih ini ya. Tapi kayaknya udah cukupin lah itu haid itu langsung ke nifas saja. Yang panjang itu kan istihadah, yang pembahasan kita itu. Ya kalau ada masalah biar langsung ini aja. Jadi langsung bahas ke nifas. Paling hanya beberapa saja nanti dibahas. Ya, kita bahas nifas langsung ya. Kapan? Minggu ini masih ada kan? Iya, masih itu lagi ya. Terus wal mautu dan wafat. Wafat itu Bu yang sudah tidak ada nyawanya itu wafat Bu. Itu wajib dimandikan. Cuma ada beberapa wafat yang tidak boleh dimandikan. Contohnya orang bayi yang keguguran sebelum 4 bulan, belum ruhnya ditiup, itu belum disebut dengan manusia. Atau 4 bulan tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka tidak wajib dimandikan, tidak pula dimandikan apa? Tidak wajib dimandikan dan boleh dimandikan kalau sudah 4 bulan. Tapi tidak 4 bulan itu tidak ada tanda-tanda dirinya itu nafas, memang mati lah 4 bulan itu. Tapi kalau sebelumnya 4 bulan nggak perlu dimandikan. Juga muslim yang mati syahid perang nggak boleh dimandikan. Karena setiap lukanya itu akan baunya bau misik katanya. Terus furudul usli isnani. Fardu-fardunya mandi ada 2. Fardu-fardunya mandi itu ada 2 Bu. Kalau nggak dikerjakan, yang dimaksud fardu itu rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya mandi adalah ada 2. Itu kalau panjenengan tidak dilakukan 2 ini, ya nggak sah mandinya. Mandi itu bukan sekedar mandi. Bukan sekedar mandi Bu. Jadi hanya membasahi kepala tidak sah kalau tidak ada 2 ini. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Orang meninggal biasanya gitu ya. Niatnya itu Bu, baik niat wajib atau niat sunnah. Seperti yang wajib itu mandi selesai haid, mandi selesai nifas, itu kan wajib. Wajib mandi kan, lahirkan. Ada yang sunnah seperti saya tadi Jumatan mandi. Terus seperti Idul Adha, Idul Fitri sunnah mandi. Itu sunnah. Jadi niat.
Niat itu Bu diucapkan ketika air itu sudah mengalir bersamaan airnya sampai ke kepala atau ke badan. Seperti contohnya saya niat menghilangkan junub, dari junub sumpamna, dari janabah. Nggak usah pakai bahasa Jawa, nggak usah pakai bahasa Arab, nggak apa-apa. Yang penting baca nih niat ketika bersamaan dengan mengalirnya air. Yang dihitung bukan pas sebelum mandi, tapi yang dihitung adalah ketika mengalirnya air. Jadi lagi nyiram begini langsung niat. Contohnya saya niat dari menghilangkan haid, dari apa namanya lirafil haidi umpamanya, atau lirafil nifasi umpamanya, menghilangkan nifas atau ingin suci dari nifas, boleh. Atau panjenengan niat saya niat mandi besar, ya boleh. Atau panjenengan niat saya mandi untuk diperbolehkannya sholat, boleh. Jangan hanya bilang saya niat mandi, jangan, nggak cukup. Karena mandi itu ada yang mandi yang sunnah, ada mandi yang wajib. Atau panjenengan boleh menghilangkan hadas saja boleh. Atau pakai toharah, bersuci. Saya ingin bersuci dari hadas, saya ingin bersuci dari yang wajib. Oh, kalau hanya bilang saya mandi saja tidak boleh, atau saya hanya bersuci saja tidak boleh. Harus ada saya bersuci dari hadas. Hadas besar. Niat itu penting, Bu. Karena ketika salah niat, panjenengan tidak sah. Terus wa ta'mimul badani bil ma'i, dan meratakan air, apa namanya, wa ta'mimul badani, dan meratakan badan bil ma'i, dengan air. Meratai tubuh bil ma'i, dengan air. Ya walaupun niat tapi tidak meratakan air ke seluruh badan, ya nggak disebut dengan apa? Dengan mandi besar. Harus meratakan air, diratakan semua ke badan. Jangan sampai tidak dibaca. Tatimmatun, penyempurna ini sunnah. Wa sunanuhu sab'ata asarah. Sunnah-sunnahnya mandi ada 17. Kalau rukunnya cuma ada 2. Niat sama meratakan air. Tapi kalau sunnah-sunnahnya ada 17. Sunnah-sunnahnya apa saja? Yang pertama membaca bismillah, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti yang tasmiyah. Yang kedua, membasuh kotoran terlebih dahulu. Baik kotoran itu suci atau najis. Contoh sperma, ingus, atau yang najis wadi, madi,
Itu dibersihkan dulu yang kotor-kotor di dalam badan sebelum kita mandi besar. Jadi bersihkan dulu yang ada di badan, kemudian mandi besar. Yang ketiga, sunnah juga sebelum mandi adalah berwudu sebelum mandi. Jadi wudu dulu. Yang keempat, mentaslis atau membasuhkan air sebanyak 3 kali. Ini sunnah membasuh 3 kali. Yang kelima, menyela-nyelai rambut. Jadi rambutnya disela-sela dulu. Menyela-nyela rambut pakai air. Terus menyela-nyelai jari jemari. Ini kan jari-jari kan? Disela-sela jari-jari dengan air sebelum menuangkan air ke badan untuk mandi. Ini pahala, jenengan amalkan ini pahala. Pahala yang tidak memakan biaya. Paling kalau airnya tambah banyak dipakai. Ya, maksudnya kan hanya menyela-nyela tangan sebelum mandi, menyela-nyela rambut pakai itu. Biar ketika diratain air lebih gampang kan meratanya. Nomor berapa? Nah, mengawali basuhan pada separuh tubuh yang kanan. Jadi kalau mau mandi itu yang kanan dulu dibasuhin. Kanan dibasuhin, baru separuhnya lagi sebelah kiri. Terus yang ketujuh, mengawali basuhan pada bagian atas tubuh. Jadi mulai dari atas, jangan dari kaki dulu. Yang sunnah itu dari kepala. Mengawali basuhan pada bagian atas tubuh. Yang kedelapan, menggosok-gosok tubuh. Jadi sunnah jangan hanya dialirin saja tapi digosok-gosok tubuhnya. Menggosok tubuhnya sendiri ya, bukan tubuh orang lain ya yang sunnah ya. Ini harus diperjelas ya. Terus menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Sunnah juga menghadap kiblat ketika mandi. Ketika junub, mandi junub. Mandi haid, suci. Sepuluh, mandi di tempat sekiranya orang lain tidak terkena percikan air basuhan. Mandi di tempat sekiranya orang lain tidak terkena percikan. Jadi sampai kita mandi itu jangan sampai mengganggu orang lah. Ini sunnahnya. Ya kalau di sini kan mandinya kamar mandi sendiri. Kalau dulu kan mandi di sungai-sungai. Yang keberapa? Menggunakan penutup di tempat yang sepi. Mandi yo sunnah nih, sepi-sepi. Kalau dulu bareng-bareng ramai ngeriung sama ibu-ibu sama keluarga kan. Di sungai-sungai atau di rumahnya nggak ada sungai dulu. Apa sih lupa? Apa? Di tempat yang sepi. Ya, menggunakan penutup di tempat yang sepi.
Terus menjadikan wadah air yang luas di sebelah kanan dan wadah air yang sempit di sebelah kiri. Menggunakan wadah yang lebih banyak isinya di sebelah kanan dan wadah yang kecil di sebelah kiri. Nomor 13, tidak melakukan isti'anah. Isti'anah ini meminta tolong kepada orang lain itu, Bu, membasuhkan tubuh misalnya, kecuali udzur. Isti'anah ini nomor 12 maksudnya gimana sih, Pak? Jadikan wadah. Iya, wadah yang gede di sebelah yang lebih besar taruh sebelah kanan. Embernya gitu. Embernya. Kalau sekarang kan cuma satu embernya di kamar mandi kan? Ya kalau sampai ada dua ya. Artinya kalau ada yang besar taruh sebelah kanan. Kalau ada yang kecil di sebelah kiri. Terus Isti'anah itu apa? isti'anah itu minta tolong. Minta tolong kepada orang lain, tolong dong. Suaminya disuruh siramin rambutnya, siramin badannya karena mau, kecuali ada udzur mangga betul-betul nggak bisa. Kalau suruh gosokin punggung, nggak mandi-mandi. Ya kan ketika mandi nyiramin itu hanya nyiramin. Ya enggak. Terus nomor berapa? Nomor 14. Membaca dua syahadat setelah mandi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minal muttaqin wa ij'alna min ibadika shalihin. Ini cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca saja. Iya, selesai mandi langsung keluar. Setelah melangkahkan kakinya sebelah kanan, langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kalau mau dilanjutkan, Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minal mutatahhirin wa ij'alna min ibadikas. Terus yang keberapa? 15 berkumur dan istinsyak. Berkumur, istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Nah, gitu kan? Itu namanya berkumur. Kalau istinsyak itu istinsyak. Jadi ini mandi ada, wudu ada. Ini kesunahan sendiri untuk mandi ini. Terus air yang digunakan satu sok jika memang mencukupi.
Terus yang ke-17, memberikan perhatian lebih pada bagian lipatan-lipatan kedua telinga. Memberikan perhatian lebih kepada lipatan-lipatan telinga. Tahu lipatan-lipatan, Bu? Yang belakang itu. Ini telinga-telinga kan lipatan-lipatan. Yang ditakutkan adalah Airnya. takut sampai di lipatan-lipatan tersebut tidak sampai apa namanya, kalau masalah air tadi satu so itu berbeda-beda. Kalau satu so itu, kalau menurut Imam Abu Hanifah 6 mud. Kalau Rasulullah SAW itu setara menggunakan 600 mililiter air. Apa? Mililiter. Atau tidak? Kalau udu. Itu 200. Kalau 600 itu kayaknya syukuran nggak nyampe 1500 ml. 1500 itu. Iya, berarti 1500. Memang kita dianjurkan untuk tidak boros air ya. Kalau dalam bab wudu, dalam bersuci, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu aw kana yaghtasilu bis-sa'in ila 5 amdadin wa yatadha bil muddi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mandi wajib itu dengan 1 sok, yaitu 4 mud. Sampai kepada 5 mud air. 4 mud itu 1 sok. 2,5 sampai 3,5 liter. Itu. Ya Allah, Alhamdulillah. Dah ya? 1 so itu 4 mud, 1 so itu. Satu soknya 4 mud. Berapa lipat? Kalau 1 mud itu 687 kalau nggak salah itu. Kali 4 berarti sekitar 2,5 ya. 2,7. 685. 85 liter. Kalau kalkulator kalau dicari malah nggak ketemu. Saya paling tidak tahu matematika. Iya, 2,7 ya. 2,740. Kalau beras. Kalau liter itu sekitar 3,5.
3 liter apa 3,5 mililiter 3 liter setengah. Oh, 3 liter setengah. 3,5. Nah, lebih kecil lagi, yaitu 3, liter. Ya, ya, kita ketemu minggu depan, masih ada ya, belum mudik. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga berkah selalu, sehat wal afiah. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita semua dalam aktivitasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.